Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai ekosistem. Nah, di dalam penjelasan ini saya akan membahas dalil dalam Al-Quran tentang ekosistem, latar belakang ekosistem, pengertian ekosistem, komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem, tipe-tipe ekosistem, organisme kehidupan dan pola interaksi di dalam ekosistem, dan yang terakhir yaitu daur biogeokimia di dalam ekosistem. Al-Quran, ada beberapa dalil dalam Al-Quran. Saya ambil contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Quran Surat Al-An'am ayat 6 dan 38, Quran Surat Luqman ayat 20. Dari ketiga ayat ini, saya ambil contoh yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, ayatnya ini ya, dan artinya yaitu sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu ia hidupkan bumi sesudah mati atau sesudah keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 ini, kita bisa lihat dari artinya bahwa Quran Surat Al-Baqarah ini sangat berkaitan erat dengan ekosistem, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, yang pertama kita bahas mengenai latar belakang dari ekosistem. Nah, ekosistem ini termasuk ke dalam ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Di dalamnya dan salah satunya dibahas mengenai ekosistem. Nah, di dalam biologi juga terdapat tingkatan organisme kehidupan atau hierarki kehidupan yang terdiri dari molekul, sel terdiri dari beberapa molekul, kemudian jaringan terdiri dari beberapa sel, kemudian organ terdiri dari beberapa jaringan, sistem organ terdiri beberapa organ yang terbentuk menjadi satu, yaitu menjadi sistem organ. Organisme juga terdiri dari beberapa sistem organ. Kemudian populasi terdiri dari beberapa organisme yang menempati suatu tempat. Kemudian ada komunitas terdiri dari beberapa populasi. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem itu di dalamnya terdapat beberapa komunitas yang menjadi satu, dibentuklah yang kita sebut sebagai ekosistem. Nah, di atas ekosistem ada lagi yaitu bioma terdiri dari beberapa ekosistem. Karena ekosistem itu banyak ya jenis-jenisnya, nanti kita bahas. Oke, kemudian ada biosfer terdiri dari beberapa bioma. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem yang pertama yaitu ekosistem secara umum. Kita artikan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Kemudian ada pengertian ekosistem menurut para ahli, yaitu di sini saya ambil contoh menurut Al G. Tansley tahun 1935, yaitu seorang ahli botani yang mengartikan ekosistem yaitu suatu unit ekologi atau ecological unit, di mana di dalamnya terdapat struktur dan juga fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut yaitu berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau sering kita dengar dengan sebutan species diversity. Nah, selanjutnya pengertian ekosistem berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Ekosistem adalah tatanan satu kesatuan cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Nah, dari kedua pengertian ini, yaitu pengertian secara umum dan juga pengertian menurut para ahli, saya ambil kesimpulan bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotik di suatu lingkungan. Apa sih faktor biotik itu? Nah, faktor biotik dan abiotik termasuk ke dalam komponen ekosistem, di mana komponen ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu nggak nih komponen biotik itu apa sih
dan abiotik itu apa? Oke, kita bahas ya. Komponen biotik yaitu komponen atau kita golongkan sebagai makhluk hidup. Di dalamnya terdapat makhluk hidup ya. Nah, di dalam komponen biotik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Kalau organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri jika dilihat dari cara memperoleh makanannya. Contohnya seperti tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri ya. Atau di sini digolongkan ke dalam fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri atau bergantung kepada organisme autotrof. Contohnya hewan, jamur, bakteri, dan bakteri non-autotrof misalkan. Nah, di dalam biotik juga terdapat kedudukan fungsional dalam ekosistem. Di dalamnya terdapat dari tingkatan yang paling rendah ya, di sini ada dendritifora, pengurai, konsumen, produsen. Pasti teman-teman di sini udah pada tahu ya mengenai keempat kedudukan fungsional dalam ekosistem ini. Kemudian ada komponen abiotik. Nah, kalau komponen abiotik kebalikannya, yaitu komponen yang tidak hidup. Contohnya seperti apa sih? Nah, di sini ada iklim, temperatur atau suhu, garam mineral, sinar matahari misalkan, air, tanah, bebatuan. Nah, semua ini termasuk ke dalam contoh komponen abiotik, di mana komponen biotik dan abiotik ini bergabung menjadi satu membentuk suatu ekosistem. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Ada 4 tipe ekosistem. Yang pertama ekosistem perairan atau sering kita kenal sebagai akuatik, ekosistem darat atau terestrial, ekosistem estuaria, dan yang terakhir adalah ekosistem buatan. Nah, ini dia bedanya ekosistem perairan atau akuatik. Di dalamnya terdapat ekosistem laut, ekosistem air tawar misalnya. Yang pertama kita bahas mengenai ekosistem laut. Ekosistem laut nih contohnya. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang laut yaitu disebut oceanografi. Semua hal-hal yang berkaitan dengan laut dipelajari di bidang oceanografi. Nah, di dalam ekosistem laut juga terdapat biota laut, komunitas lingkungan laut. Di dalamnya juga terdapat produsen ya, konsumen, zooplankton, bentos, nekton dan neuston. Bakteri juga ada di ekosistem laut. Nah, di sini terdapat zona laut berdasarkan kedalamannya. Nah, ada ekosistem laut dalam, ekosistem laut dangkal, ekosistem terumbu karang. Nah, yang kedua ada ekosistem air tawar. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem air tawar atau air tawar dipelajari oleh bidang limnologi. Ilmu yang mempelajari tentang air tawar. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri ekosistem air tawar itu yang pertama, salinitas atau kadar garamnya rendah, beda dengan laut ya, kalau laut tinggi. Kondisi lingkungannya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian variasi suhu antara permukaan dan dasar sangat rendah, relatif sama, penetrasi cahaya di perairannya kurang. Nah, berdasarkan penetrasi cahaya materinya dibagi menjadi 3 zona, yaitu ada zona litoral, zona limnetik, dan zona profunda. Kalau di yang sebelumnya itu digambar itu ekosistem laut itu ada ya penggolongan kedalamannya ya. Nah, kemudian ada ekosistem darat atau terestrial. Ada apa saja sih di dalam ekosistem darat nih? Ekosistem darat yang memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas disebut bioma. Nah, apa saja yang mempengaruhi penyebaran bioma? Di sini ada ketinggian letak geografis, iklim, garis lintang. Ini semuanya akan mempengaruhi penyebaran bioma. Nah, ekosistem darat ini contohnya ada biom gurun, biom padang rumput, biom hutan gugur, hutan hujan tropis, biom taiga, biom tundra, dan karst. Nah, yang pertama ada biom gurun. Nih gambarnya jelas ya, gurun tau lah ya. Nah, ciri-cirinya ada apa saja sih?
Curah hujan kurang dari 250 milimeter per tahun. Kemudian terletak di antara 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan atau termasuk ke dalam daerah tropika. Contohnya di Gurun Sahara, sangat terkenal sekali ya Gurun Sahara. Yang kedua ada biom padang rumput. Ciri-cirinya daerah tropika sampai ke subtropika. Curah hujannya 25 sampai 50 cm per tahun. Contohnya di Sumbawa Indonesia. Oke, kemudian ada biom hutan gugur. Ciri-cirinya tropika dan subtropika. Iklim sangat hangat sepanjang tahun. Curah hujan sekitar 75 sampai 150 cm per tahunnya. Nah, di dalam biom hutan gurun yaitu terjadi 4 musim. Contohnya di Kanada, Amerika, dan masih banyak contoh lainnya. Yang keempat ada hutan hujan tropis. Ciri-cirinya yaitu terdapat di wilayah khatulistiwa 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan selatan. Suhu udaranya 25 derajat Celcius. Curah hujan sekitar 200 sampai 225 cm per tahun. Contohnya di hutan Indonesia. Nah, hutan hujan tropis ini banyak terdapat di Indonesia karena wilayah Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, makanya di Indonesia terdapat banyak sekali hutan hujan tropis ya. Nah, kemudian ada biom taiga. Ciri-cirinya terdiri dari satu spesies pohon yaitu kanifer nih. Contohnya seperti yang digambar ya, ini tuh pohon kanifer. Curah hujannya sekitar 35 cm per tahun dan terdapat di dataran tinggi. Dan yang keenam ada biom tundra. Bersuhu rendah, curah hujan sekitar 10 cm per tahun. Beriklim kutub berarti dingin ya, karena di sini di contohnya tuh di gambarnya itu seperti gunung-gunung es ya. Nah, yang terakhir ada biom tundra yaitu terbentuk oleh pelarutan awan. Nah, kemudian di tipe yang keempat ada ekosistem estuaria. Apa sih ekosistem estuaria? Ekosistem estuaria yaitu ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai. Nih contohnya, jadi ekosistem estuaria itu ibaratkan apa ya? Perbatasan antara perairan laut dengan perairan air tawar. Nah, itu disebutnya ekosistem estuaria. Nah, yang keempat ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan jelas ya, berarti ada sangkut pautnya dengan kegiatan manusia. Contohnya apa? Bendungan itu kan dibuat oleh manusia ya, sawah irigasi, sawah tada hujan atau agroekosistem, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman produktif, misalkan seperti jati dan pohon pinus, ekosistem ruang angkasa misalkan, nah seperti ini. Nah, kalau ekosistem buatan itu ada campur tangan manusia. Di pembahasan yang keempat yaitu ada organisasi kehidupan dan pola interaksinya. Organisasi kehidupan terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biom, dan biosfer. Yang tadi ya sudah dibahas di sebelumnya. Nah, kalau pola interaksi di dalam ekosistem itu ada dua, yaitu ada rantai makanan dan juga piramida ekologi. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang pola interaksi. Karena tadi organisasi kehidupan sudah ya sebelumnya. Pola interaksi, di mana di dalamnya ada rantai makanan. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan secara sederhananya, di mana di dalamnya melibatkan produsen, konsumen, dekomposer. Nih contohnya rantai makanan. Jelas ya? Nah, kalau piramida ekologi yaitu di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Contohnya tingkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini piramida ekologi yang sering terjadi di ekosistem. Ada piramida energi, piramida jumlah, piramida biomasa. Nah, piramida energi.
piramida energi memperlihatkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkatan tropik. Nah, contohnya ini ya. Nah, kalau di piramida energi, tropik 1 itu dikategorikan sebagai produsen, tropik 2 dikategorikan sebagai konsumen, tropik 3 konsumen tingkat 2, dan tropik 4 yaitu konsumen tingkat 3 atau tingkat puncak. Sedangkan piramida jumlah yaitu piramida jumlah menentukan piramida jumlah didasarkan pada jumlah organisme yang terdapat pada suatu luas tertentu atau kepadatan populasi antara tropiknya dan pengelompokan sesuai dengan tingkat tropiknya. Nih contohnya gini. Misalkan di tingkat bawah tadi di tingkat tropik 1 itu ada 1000 padi, di tingkat yang keduanya ada 100 tikus, tingkat yang ketiganya ada ular, dan tingkat puncaknya ada 1 elang. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme pada suatu habitat tertentu. Massa tersebut diukur dalam gram. Berarti kalau piramida biomasa itu gabungan antara piramida energi dan piramida jumlah. Oke, seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari ketiga piramida ini. Mulai dari piramida energi, piramida jumlah, piramida biomasa. Nah, kalau piramida biomasa itu diukur dengan menggunakan satuan gram ya. Kalau piramida jumlah itu menggunakan ukuran satuan. Daur biogeokimia. Apa sih itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah siklus zat, materi, atau senyawa kimia melalui komponen biotik dan abiotik. Nah, di dalamnya terdapat daur nitrogen, daur air, daur karbon dan oksigen, daur fosfor. Ini contohnya ini daur nitrogen. Kurang jelas mungkin ya, mohon maaf gambarnya. Dan yang air, di mana di dalamnya terdapat evaporasi, presifikasi, infiltrasi, dan sebagainya sampai ke perkolasi, dan juga run off masuk ke daur air ya. Nah, daur karbon dan oksigen, di mana daur karbon ini yaitu yang dihasilkan oleh asap-asap pabrik, misalkan asap-asap pabrik, letusan gunung berapi, itu membentuk sebuah karbon, hingga pada akhirnya karbon ini dimanfaatkan oleh tumbuhan, dirubah oleh tumbuhan hingga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini digunakan oleh makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup ya. Fosfor. Ini siklus fosfornya ya. Kesimpulannya, yaitu yang pertama, ekosistem yang terbentuk di alam ini sangatlah beragam, seperti ekosistem laut, ekosistem air tawar, ekosistem estuaria, dan ekosistem buatan. Keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar dari jumlah konsumen. Jika faktor biotik dan abiotik mengalami perubahan, maka akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Jadi antara biotik dengan abiotik itu harus tetap seimbang. Bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.